Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi program studi budidaya perairan Universitas Mataram, khususnya pada peserta mata kuliah manajemen kualitas air, ya, khususnya semester 5 atau semester 7, 9, dan 11 bagi rekan-rekan yang mengulang. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan perkuliahan pada manajemen kualitas air, dan topik yang akan kita angkat adalah probiotik dan bioflok. Sebagaimana informasi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan terakhir sebelum ini, bahwa di dalam kegiatan manajemen kualitas air ada beberapa sistem yang bisa dilakukan. Tergolong menjadi beberapa sistem, begitu ya. Sistem manajemen kualitas air yang terbuka, kemudian semi terbuka, kemudian ada juga yang tertutup. Yang terbuka kita sudah sedikit bahas di pertemuan minggu lalu, bahwa aktivitas manajemen kualitas air yang dilakukan pada sistem terbuka tersebut sifatnya sebenarnya bukan kualitas airnya yang dijaga, tetapi berdasarkan informasi kualitas air yang kita dapatkan, kita menyesuaikan biotanya, menyesuaikan sistemnya, menyesuaikan teknologi, dan yang lain-lain sebagainya. Kita sudah memberikan contoh di pertemuan minggu lalu tentang pengembangan teknologi offshore, gitu ya. Dengan kondisi kualitas air yang seperti itu, ya, yang dengan arus yang seperti itu, kemudian anginnya, gelombangnya, dan segala macamnya, mestinya yang menyesuaikan adalah teknologinya, sistemnya, ya. Jadi kebalikan arah, bukan kualitas airnya yang lebih diatur, karena mustahil, tidak mungkin kita mau mengurangi gelombang lautan, gimana caranya, itu tidak bisa. Kalau gelombang air di tepi pantai mungkin masih bisa dengan melakukan penanaman mangrove, ya, rehabilitasi karang, dan yang lain-lain sebagainya. Tetapi kalau sudah di offshore, di tengah laut, itu sulit sekali. Maka dari itu, manajemen kualitas air dalam tanda kutip untuk perairan terbuka atau sistem terbuka, itu bukan kualitas airnya, tetapi biotanya atau teknologinya, sistem pemeliharaannya yang lebih disesuaikan. Nah, adik-adik sekalian, pada pertemuan minggu ini kita akan berbicara manajemen kualitas air pada sistem budidaya ikan yang tertutup. Nah, ini sedikit berbeda nih. Kalau minggu lalu yang terbuka, sekarang yang tertutup. Dan yang tertutup itu adalah probiotik dan bioflok. Nah, apa itu probiotik dan bioflok? Kita akan coba simak melalui perkuliahan ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, adik-adik sekalian, mohon maaf ini terlewat tadi, harusnya tadi di awal, ya, tapi tidak apa-apa. Sebelum kita masuk ke materi, saya mohon kesediaan untuk kita sama-sama berdoa, ya. Mudah-mudahan kuliah kita lebih lancar dan materi yang disampaikan bisa ditangkap dengan baik, ya. Ya, kita mulai berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kita masuk materi adik-adik. Yang pertama adalah, ini ada sebuah gambar, jadi adik-adik mesti memahami betul ini prinsip dari limbah. Dari mana sumber limbah yang ada di dalam lingkungan aquaculture, ya. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa awal mulanya adalah di sini. Jadi mudah-mudahan terlihat kursor saya, ya. Sebentar, saya rubah dulu menjadi laser. Ya, ini dia. Semua berawal dari pakan, feed, ya. Teorinya, pakan yang kita berikan 100% pakan yang kita berikan itu tidak seluruhnya dimakan oleh biota yang kita pelihara, baik ikan atau udang. Dari 100% itu ada 85% yang dikonsumsi. 15%-nya terbuang. Terbuang itu artinya tidak termakan. Belum sempat termakan sudah licin, sudah hancur pakannya. Apalagi kalau kualitas fisik dari pakannya tidak bagus. Zat perekatnya kurang.
ya, CMC-nya kurang kalau membuat pakan tidak menggunakan CMC, atau bahan perekat lainnya ya, seperti tepung rumput laut, kemudian gelatin, atau menggunakan tapioka, kanji, itu tidak terlalu banyak atau tidak bagus kualitasnya sehingga menyebabkan pakan cepat hancur di dalam air. Nah, pakan yang sudah hancur tidak bisa dimakan oleh ikan atau udang. Ya, maka dari itu secara teori 85% saja yang masuk, sisanya 15 terbuang. Tetapi 85% ini pun tidak semuanya itu bertahan di dalam tubuh. Yang bertahan di dalam tubuh itu hanya 17% saja, 48%-nya itu diekskresikan ya dari dari insang dalam bentuk amonia, kemudian dari urin, dari feses. Nah, bahkan dari yang 17% ini pun maaf, maksud saya kalau di total ya, 17% bertahan, sebagian diekskresikan dipakai untuk maintenance, kemudian 20%-nya pun terbuang. Nah, prinsip ini harus kita pahami betul adik-adik sekalian, bahwa ternyata jumlah pakan yang bertahan di dalam tubuh digunakan untuk pertumbuhan itu jumlahnya kecil sekali. Lebih banyak pakan yang terbuang, baik dia pada kondisi belum termakan atau dalam kondisi sudah termakan tetapi dia terbuang juga melalui feses. Nah, ini teorinya. Silahkan diingat baik-baik ini kalimat saya ini. Seluruh pakan yang diberikan belum tentu termakan. Ada yang terbuang juga. Seluruh pakan yang termakan belum tentu tercerna. Seluruh pakan yang tercerna belum tentu terserap. Seluruh pakan yang terserap belum tentu menjadi daging. Ya, sebagian ada yang menjadi feses juga. Nah, maknanya adik-adik dengan kita memahami pola ini, ya, gambar ini, semakin banyak udang, semakin banyak ikan yang kita pelihara di dalam kolam, maka sumbangsih limbah itu juga akan semakin banyak. Dan ini sejalan ya dengan konsep sistem intensif yang kita coba upayakan gitu kan. Yang selalu kita inginkan adalah kita memelihara ikan dengan kapasitas yang padat sekali gitu. Ya, karena kita ada target panen, kita menginginkan panennya semakin banyak. Semakin banyak panen, semakin bagus, yaitu tentu diawali dengan semakin banyak yang ditebar di awal pemeliharaan. Nah, tetapi konsekuensi dari semakin banyak yang ditebar itu adalah semakin banyak juga limbahnya. Nah, persoalan limbah ini harus ditangani dengan baik adik-adik sekalian. Maka dari itu, salah satu sistem yang kita bahas, probiotik dan bioflok itu adalah berkaitan dengan ini. Ya, limbah-limbah yang akan terjadi atau yang akan dihasilkan melalui aktivitas aquacultur yang begitu padatnya, ya, yang begitu banyak sekali ikan atau udang yang dipelihara. Kita mulai dari definisi. Probiotik, ya, probiotik itu berasal dari kata pro yang berarti mendukung, kemudian biotik berarti lingkungan hidup. Sehingga menurut FAO atau WHO tahun 2001, probiotik adalah mikroorganisme hidup. Ya, jadi probiotik mikroorganisme hidup yang sengaja diberikan dengan harapan memberikan efek yang menguntungkan bagi kehidupan inang. Inang di sini adalah ikan ya, karena kita di budidaya perairan. Jadi ini adalah definisi dari probiotik. Nah, kemudian apa sih tujuan dan manfaat probiotik? Yang pertama, memperbaiki dan mempertahankan kondisi lingkungan. Jadi dia menguraikan bahan organik, menurunkan atau menghilangkan senyawa-senyawa beracun. Ya, salah satu bentuk bahan organik yang menjadi yang bersifat beracun, katanya bersifat toksik bagi ikan adalah amonia. Dan probiotik ini bisa menguraikan amoniak tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga dia tidak menjadi bahan yang beracun lagi begitu. Nah, kemudian probiotik ini juga dapat menekan populasi mikroba jahat dengan cara berkompetisi untuk menempati ruang. Ya. Kemudian juga untuk mendapatkan nutrisi, kesempatan mendapatkan nutrisi. Ya, kalau kita bicara lingkungan air itu tentu dihuni oleh banyak ya. Jadi kalian harus melihat definisi air itu lebih luas.
Kalau orang awam melihat air, ya air saja. Tetapi kalau aquakulturis gitu, kita melihat air, yang ada di dalam air itu tidak hanya air saja, banyak sekali. Ada mikroba, ada bakteri, ada virus, ada jamur, bahkan ada mineral, ada ion. Komplit sekali isi dari air itu. Nah, dengan menggunakan probiotik, probiotik ini bahasa lainnya yang sederhana itu kita bisa bilang bakteri baik gitu ya. Dengan menggunakan probiotik, populasi dari mikroba jahat itu dapat ditekan dengan cara berkompetisi. Jadi kayak semacam diadu gitu ya. Ketika ruangan air, ketika kolam air telah dipenuhi oleh probiotik, telah banyak isinya bakteri baik, maka populasi bakteri jahat itu dapat ditekan. Ya, dengan cara apa? Ya menempati ruang itu atau berkompetisi dalam mendapatkan nutrisi. Nah, kemudian probiotik ini juga dapat menghasilkan enzim yang dapat membantu sistem pencernaan. Ada beberapa referensi yang saya baca. Salah satu enzim yang dapat dihasilkan oleh probiotik itu adalah protease. Nah, sementara protease ini adalah enzim yang sangat dibutuhkan dan dia sangat berperan penting di dalam mencerna protein. Padahal protein adalah makronutrien, nutrien utama. Jadi protein itu sangat sangat menjadi vital sekali di dalam pemeliharaan ikan atau udang ya. Tetapi protein pun juga, meskipun tinggi kadar proteinnya, kalau kecernaannya tidak baik, ya percuma, tidak akan menjadi retensi di dalam tubuh. Nah, enzim membantu pencernaan protein itu melalui enzim protease. Nah, enzim protease ini salah satu enzim yang bisa dihasilkan oleh bakteri probiotik ya. Kemudian probiotik juga menghasilkan beberapa bakteri atau mikroba ya, mikroba probiotik dapat menghasilkan senyawa yang bersifat imunostimulan, misalnya lipopolisakarida, glikan atau peptidoglikan. Imunostimulan ini penting adik-adik sekalian ya, karena tindakan preventif itu lebih diutamakan dibandingkan dengan pengobatan, dibandingkan tindakan pengobatan. Dan salah satu preventif yang sangat baik itu adalah imunostimulan. Jadi sebelum bakterinya datang, sebelum mikroba jahatnya datang, si ikan atau udangnya ini dikuatkan dulu sistem imunnya melalui imunostimulan. Nah, bakteri probiotik itu dapat menghasilkan senyawa imunostimulan dalam bentuk lipopolisakarida, glikan atau peptidoglikan. Kemudian beberapa jenis probiotik itu dapat berperan sebagai sumber nutrisi tambahan atau SCP. SCP ini adalah sumber single cell protein ya. Single cell protein ini kadar proteinnya tinggi sekali, bisa mencapai 80-90%. Tidak mungkin itu ada di tepung ikan atau di pakan. Kalau di pakan itu paling sekitar 30-40% gitu protein. Tetapi kalau SCP, single cell protein itu proteinnya bisa tinggi sekali 80-90%. Meskipun dia punya kelemahan juga. Kelemahannya adalah dia tidak memiliki pencernaan yang baik disebabkan karena profil asam aminonya yang tidak seimbang. Jadi keseimbangan antara 10 asam amino yang mudah-mudahan kalian hafal ya. Mulai dari metionin, arginin, trionin, triptofan, histidin, isoleucin, lisin, leucin, valin, dan fenilalanin itu tidak seimbang di dalam single cell protein yang dibentuk oleh mikroba pembentuk probiotik ini. Makanya dari itu di sini saya katakan dia bersifat sebagai tambahan. Meskipun proteinnya tinggi, tetapi tetap dia terhitung sebagai tambahan. Kenapa? Karena pencernaannya rendah diakibatkan adanya faktor pembatas di dalam profil asam aminonya. Nah, kemudian bagaimana mengaplikasikan probiotik? Probiotik ini dapat diaplikasikan melalui media pemeliharaan, ya tujuannya untuk memperbaiki kualitas air. Tadi sudah disampaikan bahwa dia dapat mendegradasi bahan-bahan organik, ya. Salah satunya adalah bahan organik berupa yang dalam bentuk nitrogen, baik itu nitrat, nitrit maupun amonia. Melalui media pemeliharaan, probiotik dapat memperbaiki kualitas air, kemudian menurunkan bahan organik, menurunkan senyawa metabolit toksiknya, amonia, nitrat,
asam belerang, kemudian yang menurunkan kandungan bakteri yang merugikan. Berkompetisi tadi seperti sudah dijelaskan. Selain dari media, probiotik juga bisa diberikan melalui oral atau pakan. Nah, ini tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, sebagaimana yang tadi saya jelaskan ya. Di tujuan atau manfaat dari probiotik, kalau melalui pakan, maka targetnya adalah probiotik ini dapat menghasilkan enzim-enzim yang membantu pencernaan. Sebagai contohnya adalah enzim protease yang dapat mencerna protein. Kemudian untuk membentuk kekebalan itu dengan cara mensintesis senyawa imunostimulan ya, seperti peptidoglikan dan polisakarida sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ada beberapa jenis organisme yang dapat digunakan sebagai probiotiknya, antara lain mikroalga, ya Tetrasilmis, chlorella. Ini adalah jenis pakan alami. Teman-teman mungkin akan mendapatkan materi tentang ini yang spesifik melalui mata kuliah pakan alami ya. Kemudian Cyanophyta spirulina, kemudian bakteri itu ada yang heterotrof non patogen, contohnya Bacillus, Lactobacillus, Alteromonas, Cellulosamonas, bakteri denitrifikasi Aerobacter. Kemudian ada bakteri autotrof seperti misalnya Nitrosomonas, Citrobacter, ini sangat banyak sekali digunakannya, ditambah-tambahin untuk menguraikan nitrogen ya dalam proses nitrifikasi. Kemudian bakteri fotosintetik seperti Rhodopsiomonas, kemudian Rhodobacter ini juga dipakai sebagai bahan probiotik. Atau yeast juga terpakai juga ya. Jamur Saccharomyces cerevisiae ini terpakai nih. Nah, ini contoh salah satu probiotik yang dipakai kalau di kehidupan yang dekat dengan kita gitu adalah bakteri pembentuk tempe, Saccharomyces cerevisiae. Kemudian Actomycetes juga. Ya, ini adalah beberapa contoh gambar-gambar dari bakteri pembentuk probiotik. Dan ini adalah informasi dari jurnal yang saya dapatkan. Ini menjadi info tambahan bagi adik-adik sekalian tentang bakteri pembentuk probiotik yang digunakan untuk probiotik. Fungsinya apa, kemudian referensinya dari mana, silakan nanti adik-adik dapat melihat sendiri ya. Jadi insya Allah nanti materi ini juga akan saya share ya. Nah ini Vibrio alginolithicus, dia dapat memproduksi enzim protease pada saluran pencernaannya. Ternyata Carnobacterium pun juga menghasilkan protease, dan bukan hanya protease, ternyata amilase juga. Amilase itu adalah enzim yang membantu pencernaan amilum atau lemak ya. Ya maaf, maksud saya amilum itu bukan lemak tetapi karbohidrat ya, BTN. Nah, kalau lipase baru lipid, dan itu ada di bakteri jenis Planococcus sp. Ya, jadi dia menghasilkan enzim pencernaan dalam bentuk lipase dan yang lain-lain. Ya. Baik, saya pikir itu adalah materi yang bisa disampaikan terkait dengan bioflok dan probiotik. Ya, adik-adik sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, saya berikan kesempatan, silakan bagi yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu kira-kira 10 menit lah. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Farul Rozi. Ya, bismillah. Pertanyaannya ini Pak mengenai komposisi pemberian pakan, keseimbangan pemberian pakan. Seperti yang Bapak contohkan tadi, diketahui bahwa ada densitas ikan atau kepadatan ikan dengan total 50 kg per meter kubik dan diberikan pakan sebanyak 2%, yakni 1000 gram atau 1 kilo. Nah, pertanyaannya seperti ini Pak, bagaimana ketika kita setelah memberikan pakan 2% atau 1 kilo per meter kubik, kemudian berapa ikan yang mati sehingga menyebabkan densitas ikan berkurang, misalnya berkurang sampai ke 40 kg per meter kubik. Apakah formulasi pemberian pakan seperti protein, penambahan N, penambahan karbon itu tetap seperti yang Bapak jelaskan ataukah mengikuti dari densitas
ikan yang berkurang. Mungkin itu, Pak. Mohon maaf jika kurang. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Rozi, sudah saya tangkap, dan pendekatan yang lebih masuk secara logika adalah pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua yang tadi kamu sampaikan itu ya, apakah akan tetap dengan perhitungan densitas sekian atau dia berubah? Jawabannya tentu dia berubah. Dan jumlah ini memang harus terus diupdate ya. Jadi ini saling berikatan ini. Ini satu rangkaian yang kompleks. Jumlah sumber karbon yang ditambahkan sejumlah 720 gram ini hanya akan terjadi apabila densitas ikannya 50 kilo, feeding rate-nya 2%, proteinnya 30%. Itu. Ketika salah satu komponen ini berubah, maka ini akan berubah juga. Sebagai contoh tadi ikan yang mati, sekarang densitasnya bukan 50 kilo lagi, tetapi 40 kilo. Berubah nggak dia ini? Tentu akan berubah karena 40 kilo kalau 2% bukan 1000. Tetapi berapa? 800. Kan begitu. Kalau di sini 800 gram, kemudian maka gram proteinnya, kalau pakannya tetap 30%, bukan 300 gram lagi, tapi 30% dari 800 gram. Ini akan berubah, maka ini juga akan berubah. Ini juga akan berubah. Ini akan berubah, ini pun juga akan menjadi berubah. Ya, jadi menyesuaikan gitu Rozi ya. Makanya di dalam sistem geoflog itu harus terus dilakukan sampling. Dan sampling itu mungkin kalau harian agak sedikit berat ya. Harian itu agak berat. Jadi biasanya sampling itu dilakukan setiap seminggu atau 2 minggu ya, sesuai dengan keperluan. Yang pada akhirnya sampling itu dapat membuat kita mengestimasi, memperkirakan seberapa sih jumlah ikan kita yang masih bertahan di dalam kolam. Melalui informasi ini maka akan keluar informasi jumlah pakan. Ya. Nah, sama juga kalau dirubah proteinnya, kita tidak mau kasih 30%, pakai pakan yang proteinnya 40%. Diganti jumlah proteinnya, berubah lagi itu semuanya rangkaiannya. Ya, jadi ini adalah sistem yang utuh yang saling berkaitan dan jumlahnya ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ya, saya rasa itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan teman-teman yang lain apabila ada yang masih mau bertanya. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Nah, ini kurang lebih 1 pertanyaan sepertinya ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Pak, izin Pak. Oke, siapa itu? Anissa Zulfa, Pak. Oke, silakan Anissa Zulfa. Yang tadi pas dijelasin kandungan terakhir yang di perairan itu kan setelah dari 36% amonium yang terbuang, kemudian kan tadi kadar karbonnya jadi 360 karena rasanya 10. Terus maksudnya yang tadi kadar molase 50% itu tiba-tiba jadi 320 itu maksudnya gimana ya, Pak? Oke. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Anissa Zulfa. Pertanyaannya saya tangkap. Berarti di sini ya Anissa ya. Ya. Jadi 360 ini adalah kadar karbon yang dibutuhkan. Ingat ya, kadar karbon yang dibutuhkan. Kemudian untuk memenuhi karbon ini, maka kita menambahkan sumber karbon. Kan begitu. Sumber karbon itu ada banyak. Ada molase, kemudian ada apa tadi, terigu, kemudian bahan-bahan yang lain yang bisa digunakan sebagai sumber karbon. Kita menambahkan sumber karbon untuk memenuhi kebutuhan karbon. Tetapi di dalam sumber karbon itu tidak 100% isinya karbon. Apa maksud saya, Anissa? Dari 100% sumber karbon, nilai karbonnya sendiri tidak 100%. Seperti contoh misalnya, sumber protein, contoh yang lain. Sumber protein itu apa? Tepung ikan. Apakah tepung ikan itu proteinnya 100%? Tidak. Kadar protein di tepung ikan bisa jadi 40, bisa jadi 50, tergantung jenis ikannya, tergantung bagaimana mengolahnya. Sumber karbon pun juga begitu.
kadar karbon di sumber karbon tidak 100%. Nah, di dalam simulasi yang kita contohkan ini, kadar karbon dari sumber karbon yang diberikan adalah 50%. Oleh karena itu, untuk memenuhi karbon sejumlah 360 gram ini, maka sumber karbon yang ditambahkan jumlahnya adalah 720, karena di sini 50%. Nah, andai kata kadar karbon dari sumber karbonnya tidak 50%, maka perhitungan ini berubah lagi. Misalnya kalau dia 25% saja, kalau dia 25%, maka di sini menjadi 4 kali lipatnya. Yaitu berapa? Sekitar 1440. 1440 gram sumber karbon yang ditambahkan apabila sumber karbon tersebut kadar karbonnya 25%. Kenapa 1400? Untuk memenuhi kebutuhan karbon sejumlah 360 gram. Kira-kira seperti itu, Anissa. Bisa dipahami, Anissa? Bisa, Pak. Baik, teman-teman sekalian, ya saya ucapkan terima kasih ya. Ini sekarang waktunya sudah pukul 8.40. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan pada perkuliahan ini bisa ditangkap dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya menyarankan adik-adik mulai dari sekarang ya persiapkan diri untuk PKL dulu yang pertama ini. Setelah itu nanti penelitian. Mulai dari sekarang pikir mau PKL di mana. Nah, ini bioflok. Bioflok ini salah satu bahan atau topik yang cukup hangat ya. Kalian akan banyak belajar tentang kualitas air, tentang ilmu teknis aquaculture melalui sistem bioflok ini. Carilah informasi-informasi dan beranikan diri. Kalau kalian belajar ke Jawa, itu banyak sekali kolam-kolam bioflok itu. Salah satunya yang saya bilang tadi di daerah Depok itu ada. Nah, ini bagus nih, siapa yang mau PKL ke Depok, boleh ya, tidak masalah. Yang penting lokasinya setuju, mengizinkan. Dan itu harus dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Ya, jadi intinya bioflok ini adalah ilmu yang sangat teknis sekali. Kalian betul-betul akan bisa memahami dengan baik kalau kalian melakukannya secara langsung. Ya, demikian perkuliahan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam, Pak.